Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa nuhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama kita tak lupa dan tak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan selawat dan salam untuk baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau menegakkan kalimat Allah, menyebarkan agama Islam sampai ke generasi kita. Nah, dan bagian dari meneladani Rasulullah dan para sahabatnya, ya, kita baca sirah atau sejarah beliau, perjuangan beliau menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sudah baca beberapa syariah atau beberapa detasemen yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke berbagai macam tempat di pelosok Jazirah Arab setelah perang Ghazwatu Ghazwat apa? Ghazwatu apa yang terakhir? Bani apa? Bani Quraidah. Kalian belajar atau tidak sih? Tidak pernah dibaca bukunya. Ya, sebelum ta'lim dibaca memang bukunya, supaya punya bayangan apa yang kita mempelajari dan apa yang kita sudah pelajari. Jangan ditinggalkan begitu saja catatannya itu, dibaca. Ya, setiap mau ta'lim, baca dulu apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ya, biasa kita murojaah beberapa poin, ya, supaya bersambung dia punya pengetahuan. Ya. Beberapa syariah yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berhasil, ada yang sukses, dan ada yang tidak sukses. Nah, begitulah kehidupan manusia. Ya, tidak selamanya sukses dan tidak selamanya juga gagal. Ya. Ada syariah yang mendapatkan ghanimah, ya. Ada syariah yang pasukannya syahid, ya, gugur ketika tugas. Ya. Nah, begitulah sunnatullah dalam perjuangan. Ya. Jadi tidak semuanya yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sukses. Ya. Ada juga yang gagal, ya, dalam bahasa strategi gagal. Ya. Tapi tentu sukses dan gagal kalau dilihat dari sisi agama, ya, semuanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang gugur disebut syahid, ya. Dan yang hidup mendapatkan izzah, ya, mendapatkan kehormatannya, ya. Jadi hidup mendapatkan izzah, ya, mati mendapatkan syahadah. Nah, begitulah sunnatullah dalam kehidupan. Ya. Dan dari situ pula kita belajar bahwa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang kita sukses, ya, banyak yang ikut, ya, banyak yang diberi petunjuk oleh Allah dengan sebab perjuangan kita. Nah, tapi kadang juga tidak ada yang ikut. Ya, seperti kata hadis Nabi dalam hadis beliau, bahwa beliau mengatakan nanti para rasul dibangkitkan masing-masing bersama umatnya. Ya.
Ada Rasul yang dibangkitkan dengan as-sawadul a'zam, ya, umat yang sangat banyak. Ya. Dan ada pula Rasul yang dibangkitkan, kata Rasulullah SAW, membawa pengikut 2 orang, bahkan ada yang 1 orang, bahkan ada Rasul yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Tapi mereka telah menjalankan tugasnya di muka bumi, ya, sehingga mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sunnatullah dalam perjuangan, ya, memang seperti itu, ya. Terkadang sukses, terkadang gagal. Yang jelas kita tetap berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tetap mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita tetap mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang ikut itu nanti banyak atau sedikit, ya, itu urusannya Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk kepada umat manusia dan kepada orang yang mau ikut kepada ajaran agamanya. Taib. Kita lanjut peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriyah. Ya. Jadi Bani Quraidah, ya, tahun ke-5. Ya. Kemudian syariah itu mulai dari bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya, ya, sampai Ghazwatu Bani Al-Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi', ya, sampai di bulan Sya'ban sekarang, ya. Kita sudah sebutkan kemarin peristiwa sampai di bulan Jumada, ya, sampai di bulan Jumada atau bulan Rajab. Nah, Rabiul Awal, kemudian syariah itu Rabiul Akhir, dan seterusnya. Syariatu Zaid ibn al-Harithah pada bulan Rajab, ya. Syariah yang ke-7, syariah Wadil Qura di bulan Rajab. Nah, selanjutnya bulan Sya'ban, setelah Rajab Sya'ban. Ghazwatu Bani Al-Mustaliq, ya, perang Bani Al-Mustaliq atau biasa disebut dengan Ghazwatul Muraisi', ya. Kita baca kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadhihi al-ghazwatu wa in lam takun tawilatal dhaili 'aridatal atrafi min haitsu al-wijhatil askariyah illa annaha waqa'at fiha waqa'i'u ahdathat al-balbalata wal-ittiraba fil mujtama'il islami wa tamahhadat an iftidahil munafiqin wa tashri'atit ta'zirati allati a'tat al-mujtama' al-islami suratan khassatan minan nubli wal karamati wa taharatin nufus. Wa nasrudu al-ghazwata awalan thumma nadhkuru tilkal waqa'i'. Ya. Beliau mengatakan perang ini, ya, lam takun tawilatadz dzail, ya, walaupun perang ini tidak lama, ya, kemudian juga peristiwanya juga tidak banyak cabang-cabangnya, ya, dilihat dari sisi siasat perang, ya. Akan tetapi di dalam peperangan ini terjadi beberapa peristiwa, ya, yang berdampak pada terjadinya balbalah walittirab. Balbalah itu artinya kekacauan, ya, walittirab, ya, begitu juga kegoncangan. Jadi terjadi karena peristiwa Ghazwatul Bani Mustaliq ini, terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat kaum muslimin sempat merasakan ujian yang sangat berat, ya. Begitu juga membuat kaum munafiqin, ya, wa tamakhadat an iftidahil munafiqin, ya, dan memperlihatkan iftidah,
kelakuan buruk orang-orang munafikin. Ya. Dan juga ada at-tasyri'at at-ta'zirah, at-ta'ziriyah. Ya. Ada syariat-syariat ta'zir. Ta'ziriyah ini syariat-syariat yang memberikan peringatan, ya, kepada kaum muslimin, yang memberikan gambaran surah khassah, ya, memberikan gambaran khusus tentang an-nubul. An-nubul itu adalah kehormatan, kemuliaan, wal karamah, wa taharatin nufus. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat perang Bani Muraisi' atau perang Bani Mustaliq, ada yang dampaknya positif dan ada yang dampaknya negatif. Ya. Dampak negatif dalam artian membuat kaum muslimin merasa tidak tentram. Ya. Terjadi goncangan-goncangan dalam sejarah kaum muslimin. Dan ada juga dampak-dampak positifnya, ya, di mana kaum muslimin menjadi tahu lagi tentang pergerakan makar orang-orang munafikin, ya, dan sekaligus juga membentuk pribadi kaum muslimin yang lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih halus, ya, lebih bersih, ya, dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan kita akan jelaskan dulu atau kita akan gambarkan dulu dia punya peristiwa perang, kemudian kita sebutkan peristiwa-peristiwa yang mengiringi perang ini. Ya. Kanat hadhil ghazwatu fi Sya'bana sanata 60 minal hijrati ala asahil aqwal. Ya. Perang ini terjadi pada bulan Sya'ban, tahun ke-6 dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala asahil aqwal. Ya, menurut pendapat yang paling sahih. Ya, jadi memang terjadi perbedaan pendapat tentang kapan terjadinya perang Bani Al-Mustaliq. Tapi dalam penelitian penulis kitab ini, Syekh Sofiyur Rahman, beliau menyimpulkan bahwa yang paling benar dari pendapat-pendapat tersebut, peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Wa sababuha annahu balaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Ra'is Bani al-Mustaliq al-Harith bin Abi Dirar sara fi qaumihi wa man qadira alaihi min al-arab yuriduna harba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha Buraidah bin al-Hasib al-Aslami لتحقيق الخبر فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان وخرج معه جماعة من المنافقين lam yakhruju fi ghuzatin qablaha wasta'mala 'ala al-madinati Zaid bin al-Harithah wa qila Abu Dzar wa qila Numailah bin Abdullah al-Laythi wa kana al-Harith bin Dirar qad wajjaha 'aynan liya'tiyahu bi khabar al-jaysh al-islami fa alqa al-muslimuna 'alayhi al-qabda wa qataluhu. Walamma balagha al-Harith ibn Abi Dirar ibn Abi Dirar wa man ma'ahu masiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatluhu 'ainahu khafu khawfan shadidan wa tafarraqa anhum man kana ma'ahum min al-arab wa intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Muraisi' bid-dhammi wal fathi musagharan ismal ma' atau ismin lima'in min miyahihim fi nahiyati Qudayd ila sahil fatahayya'u lil qital wa saffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa rayatul muhajirin ma Abi Bakar As-Siddiq wa rayatul ansar ma Sa'd bin Ubadah fataramu bin nubl sa'atan thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalu hamlata rajul wahid
fakanatin nusrah wa anhazamal musyrikun wa qutila man qutil wa subya wa sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa wa dharari wa na'am wa sya' wa lam yaqtul minal muslimin wa lam yuqtal minal muslimina illa rajulun wahid qatalahu rajulun minal ansar dhannan minhu annahu minal adu. Kadza qala ahlul maghazi wa sayr aw wasiyar qala Ibnu al-Qayyim wa huwa wahm fa innahu lam yakun bainahum qital wa innama aghara alaihim alal ma'i fasaba dharariyahum wa amwalahum kama fi sahih aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani Mustalik wa hum gharun wa dzakara al-hadits intaha. Ya. Sampai situ. Baik. Dan sebabnya, kata beliau, sebabnya adalah ada berita yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya kepala suku Bani Al-Mustaliq yang bernama Al-Harith bin Abi Dirar, ya, dia mengumpulkan kaumnya dan orang-orang Arab yang mampu dia kumpulkan, ya, yang dia konsolidasikan. Mereka ingin memerangi Rasulullah SAW. Ya, jadi Al-Harith bin Abi Dirar mengumpulkan kaumnya dan orang-orang Arab yang kira-kira mau ikut gabung dengan mereka, ya, untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berita itu sampai. Maka untuk memastikan berita itu benar atau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami, ya, untuk memastikannya. Maka sahabat Buraidah pun pergi dan bertemu dengan Al-Harith bin Abi Dirar, ya. Dan mereka terjadi di antara mereka dialog, dan Buraidah kemudian kembali kepada Rasulullah SAW mengabarkan berita tersebut memang benar, ya. Jadi Al-Harith bin Abi Dirar memang ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia sudah mengumpulkan orang-orangnya. Maka setelah Rasulullah SAW memastikan kabarnya itu benar, maka beliau pun nadabas sahabah. Beliau mengajak para sahabat dan memerintahkan para sahabat untuk menghadapi Bani Al-Mustaliq. Maka beliau pun segera membawa pasukannya dan beliau meninggalkan kota Madinah li lailataini khalata min Sya'ban, ya, yaitu pada 2 malam berlalu dari bulan Sya'ban, ya, artinya tanggal 3 atau tanggal 2 atau tanggal 3, ya, atau tanggal 3 lah, ya. 2 malam sudah berlalu berarti tanggal 3 Sya'ban, ya. Dan di dalam pasukan Rasulullah SAW ternyata ada orang-orang munafikin, ya. Nah, orang-orang munafikin ini kan orang yang tidak terdeteksi biasanya, ya, tidak terdeteksi siapa yang munafik, siapa yang tidak, ya, karena mereka lahiriahnya sama seperti kaum muslimin, ya. Ya, tapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Dan mereka ini lam yakhruju fi ghazatin qablaha. Nah, jadi ini orang munafikin yang belum pernah ikut perang sebelumnya, ya. Jadi ini orang-orang munafikin yang baru ikut perang. Kemudian beliau mengangkat sebagai penanggung jawab kota Madinah Zaid bin Harithah, dan ada yang mengatakan Abu Dzar, dan ada yang mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Nah, jadi ini 3 pendapat para ulama sejarah tentang siapa yang diangkat oleh Rasulullah SAW untuk bertanggung jawab kota Madinah pada saat beliau menyerang Bani Al-Mustaliq. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah Zaid bin Harithah, pendapat kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dan pendapat yang ketiga adalah Numailah bin Abdullah Al-Laythi, ya. Kemudian Al-Harith bin Dirar, ya, juga tidak tinggal diam. Wajjaha ainan, ya. Dia juga mengutus mata-mata. Nah, ya, karena mau perang kan memang utus mata-mata supaya tahu kekuatan musuh, ya. Untuk
mendapatkan informasi tentang pasukan kaum muslimin. Akan tetapi mata-mata ini diketahui, ya, diketahui mata-matanya ini oleh kaum muslimin. Fa'alqa al-muslimun alaihi al-qabda wa qataluhu. Ya. Mata-matanya Al-Harits bin Dhirar, ibni Abi Dhirar ini diketahui, ya, rahasianya terbongkar, ya. Maka dia ditangkap kemudian dieksekusi. Maka berita itu pun sampai kepada Harits bin Abi Dhirar, yaitu dua berita. Yang pertama berita tentang pasukan Rasulullah SAW yang mulai bergerak ke daerah mereka, dan yang kedua tentang tewasnya mata-mata yang dia utus, ya. Maka mereka pun menjadi takut, ya. Jadi kalau mata-mata sudah mati, biasanya informasi tidak menjadi valid, ya. Nah, ini bisa merubah strategi atau bisa membuat mental menjadi jatuh. Nah, ini Banil Mustaliq mentalnya jatuh ketika mendengar dua berita sekaligus. Pertama berita tentang pergerakan pasukan Rasulullah, dan yang kedua berita mata-matanya sudah mati, ditangkap oleh kaum muslimin dan dieksekusi. Artinya kalau sudah dieksekusi mata-mata, berarti mereka tidak bisa mendapatkan informasi tentang kekuatan kaum muslimin, ya. Dan kalau perang dan tidak mengetahui kekuatan lawan, nah itu berarti kemungkinan besar kalah, ya. Karena tidak bisa tidak bisa menentukan strategi apa yang akan digunakan kalau tidak mengetahui kekuatan lawan. Itu sangat penting, ya. Nah, ini orang yang dikutus untuk mengetahui kekuatan kaum muslimin, ternyata terbongkar rahasianya. Maka mereka pun takut. Wa tafarraqa anhum man kana ma'ahum minal Arab. Jadi karena situasinya sudah tidak kondusif, orang-orang Arab yang tadi dikumpulkan oleh Al-Harits bin Abi Dhirar itu sebagian pergi, ya, sebagian mundur, ya, tidak mau lagi ikut Al-Harits bin Abi Dhirar. Kenapa? Karena mereka kalau ikut, ya, sama saja dengan menyerahkan nyawa, ya. Karena apa? Karena strateginya Al-Harits sudah terbaca, nah, sudah terbaca oleh pasukan Rasulullah SAW. Ya, sementara strategi Rasulullah tidak bocor. Ya, orang perang itu kan menjaga rahasia. Masing-masing pasukan harus menjaga rahasianya. Ya. Nah, kalau rahasia pasukan kita sudah terbongkar oleh musuh, nah itu sama saja kita sudah kalah dalam pertempuran. Nah, ini yang terjadi. Maka sebagian orang Arab yang tadi bergabung, nah mereka mundur lagi, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun tiba di sebuah tempat, yaitu Al-Muraisi', ya, bi dhammi fal fath, mu kemudian ra, ya, musaghara, ya. Dan Al-Muraisi' adalah ismun lima'in min miyahihim fi nahiyati Qudaid atau Qadid ila sahil. Ya, jadi Al-Muraisi' adalah nama salah satu sumber air, ya. Jadi orang-orang Arab masa lalu itu banyak membuat nama atau melakukan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat yang ada sumber airnya, ya. Karena memang air itu penting, ya, penting untuk kehidupan, ya. Maka sering terjadi peristiwa-peristiwa besar di sekitar sumber air, ya, seperti yang sudah kita sebutkan juga di beberapa peristiwa yang lalu. Nah, ini juga sama. Nah, di sebuah sumber air yang bernama Al-Muraisi', tempatnya di nahiyati Qadid ila sahil, ya, di daerah Qadid, di daerah Qadid ke arah as-sahil. Maka Rasulullah SAW sampai di situ dan menyiapkan pasukannya. Dan Rasulullah berpesan para sahabat siap bertempur, fatahayya ulil qital. Maka pasukan kaum muslimin siap tempur, ya. Rasulullah SAW kemudian mengatur saf atau barisan pasukannya
bendera kaum Muhajirin diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, dan bendera kaum Ansar diberikan kepada Sa'ad ibni Ubadah radhiyallahu taala anhuma. Fataramau bin nubli Sa'atan. Maka terjadilah perang dengan cara saling melepaskan anak panah, ya, sekitar 1 sa'ah, ya. Satu saat ini kalau bahasa kita sekarang 1 jam, ya. Tapi kalau sa'ah pada masa lalu tidak seperti 1 jam seperti masa sekarang, ya, karena pada masa Rasulullah belum ada istilah jam, ya. Jam dalam pandangan kita sekarang, dalam ilmu kita sekarang 1 jam 60 menit itu belum ada pada waktu itu. Ya, jadi kata sa'ah, ya, bisa berarti 1 jam, ya, bisa berarti 1 waktu, ya. Tidak harus 60 menit, ya. Tidak harus 60 menit. Bisa lama, bisa kurang. Karena ketika itu memang teknologi jam belum ditemukan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan fahamalu hamlata rajul wahid. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyerbu, ya, Bani Al-Mustaliq, maka mereka menyerbu dengan hamlata rajulin wahid. Apa artinya? Seperti satu pasukan yang utuh, ya, tidak tercerai-berai, tidak serentak bahasa kita sekarang, ya, diserbu serentak, ya, mereka menyerbu secara serentak. Fakanatin nusrah, ya. Maka kemudian Nabi SAW mendapatkan kemenangan, ya. Jadi ketika sudah 1 jam atau 1 saat mereka saling melempar anak panah, Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerbu Bani Mustaliq, karena tentu perhitungannya mereka sudah mulai melemah, ya. Maka diserbu dengan serentak 1 kaligus. Maka mereka pun inhazamal musyrikun, ya. Mereka pun kalah, wa qutila man qutil, ya. Dan terbunuh di antara orang-orang musyrikin itu banyak yang terbunuh. Kemudian wanitanya ditawan, ya, wanita, anak-anak ditawan. Kemudian harta bendanya dirampas sebagai ghanimah, ya, terdiri dari unta, kambing, ya, dan banyak lagi. Walam yuqtal minal muslimin illa rajulun wahid, ya. Dan dari kaum muslimin tidak ada yang gugur kecuali 1 orang saja, ya. Dan 1 orang ini pun tidak gugur karena musuh, ya. Qatalahu rajulun minal ansar dhannan minhu annahu minal adu, ya. Jadi satu personel kaum muslimin ini gugur di situ, bukan dibunuh oleh orang Bani Al-Mustaliq, ya, tapi dibunuh oleh temannya sendiri, ya. Karena dia menyangka orang tersebut pasukan musuh. Nah, jadi tidak baku tanda atau tidak baku kenal, ya, tidak baku kenal. Ya, tentu kalau sudah terjadi perang berkecamuk itu susah kita lihat pasukan kita yang mana, pasukan orang lain yang mana, ya, apalagi perang zaman dahulu kan pakaiannya mirip-mirip, ya. Kemudian kalau sudah berdebu, ya, kaki kuda menginjak debu, kemudian debunya terbang ke atas, biasa tidak dilihat siapa yang pasukan di muka, siapa yang di belakang, ya. Pokoknya pedang diayunkan saja, siapa yang kena itu. Nah, ini yang terjadi seperti itu, ya. Ketika orang Ansar ini mengayunkan pedangnya, kena dia punya teman, nah, yang dia sangka temannya itu bagian dari musuh, ya. Kadza qala ahlul maghazi wasyar, ya. Seperti itu yang disebutkan oleh ahlul maghazi. Ahlul maghazi itulah ahli sejarah, ya. Berkata Ibnu Qayyim, wa huwa wahmun, ya. Berkata Ibnu Qayyim, apa yang mereka sebutkan itu waham. Waham itu artinya berita yang tidak valid, ya, atau tidak faktual, ya, datanya tidak valid, ya. Kenapa? Ibnu Qayyim beralasan fa innahu lam yakun bainahum qital,
Karena pada saat itu tidak terjadi peperangan seperti yang disebutkan oleh ahlus siyar, ya, seperti yang disebutkan oleh ahli sejarah di atas. Bahwa ahli sejarah di atas kan mengatakan bahwa terjadi saling jual beli serangan panah, ya. Tapi kata Ibnu Qayyim itu tidak valid itu datanya. Jadi ini ada dua pendapat para ahli sejarah dan pendapat Ibnu Qayyim. Ahli sejarah mengatakan terjadi jual beli serangan panah, ya. Ibnu Qayyim mengatakan tidak terjadi serangan. Kenapa? Wa innama aghara alaihim alal ma'i fasabiya dzarariyahum wa amwalahum kama fis sahih. Ya. Yang terjadi adalah Rasulullah SAW aghara yughiru, hanya diprovokasi saja, ya, alal ma', ya, di sumber air itu. Jadi Rasulullah SAW membuat strategi tipuan kepada orang-orang Bani Mustaliq di sumber air mereka itu, ya. Maka kemudian dari situ Rasulullah SAW menawan perempuan, wanita-wanita dan anak-anak, kemudian mengambil dan merampas harta mereka. Dan alasannya Ibnu Qayyim adalah apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya. Yaitu di mana dalam hadis yang sahih disebutkan aghara Rasulullah SAW ala Bani Mustaliq wa hum gharun wa dzakara al-hadits. Disebutkan oleh kitab Sahihul Bukhari dalam Kitabul Itqi, ya. Jadi ini alasan Ibnu Qayyim kenapa beliau berbeda pendapat dengan ahli sejarah yang disebutkan di atas, yang dimana mereka mengatakan terjadi jual beli serangan anak panah, ya. Tapi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, tidak terjadi serangan, hanya terjadi provokasi, ya, provokasi yang menyebabkan Bani Mustaliq lari, ya, seperti yang disebutkan di awal bahwa mereka itu sudah takut dari awal. Ya, ini yang menjadi alasan juga kenapa Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat yang kedua. Karena di awal kita disebutkan ketika Rasulullah sampai tafarraqa, ya, orang-orang Bani Mustaliq dan orang-orang yang mendukung mereka itu tercerai-berai, ya. Jadi kalau pasukannya sudah tercerai-berai maka tidak mungkin terjadi serangan karena sudah tercerai-berai sebelum terjadi perang, ya. Maka ini yang menjadi alasan Ibnu Qayyim, yang mendukung alasan Ibnu Qayyim kenapa beliau mengatakan tidak ada jual beli serangan anak panah, ya, sehingga tidak ada juga orang yang meninggal, ya, dan juga orang meninggal. Kemudian wa kana min jumlatis siba Juwairiyah bintul Harith sayyidil qaum, ya. Dan di antara wanita yang ditawan, ya, ada seorang wanita yang bernama Juwairiyah bintul Harith sayyidul qaum, ya, kepala suku Bani Mustaliq itu, ya, Juwairiyah. Waqat fi sahmi Thabit bin Qais fakatabaha, ya, fa'adda anha Rasulullah SAW wa tazawwajaha, ya. Fa'ataqal muslimuna bisababi hadha tazwij mi'ata ahli baitin min Bani Mustaliq qad aslamu wa qalu asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang pertama, atau peristiwa yang penting, yang dicatat oleh sejarah ketika perang Bani Mustaliq itu adalah ditawannya Juwairiyah bintul Harith, kepala sukunya, ya. Dan seperti biasa kalau ada tawanan perang, ya, maka tawanan itu dibagi-bagi kepada pasukan yang hadir, ya, sebagaimana ghanimah juga dibagi-bagi untuk pasukan yang ikut, tawanan perang juga dibagi-bagi, ya, termasuk budak-budak juga dibagi-bagi. Ya. Maka Juwairiyah bintul Harith waqa'at fi sahmi Thabit ibn Qais, ya. Juwairiyah pada asalnya menjadi bagian atau jatahnya Thabit bin Qais,
radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Thabit bin Qais katabaha. Mukatab itu artinya apa? Membebaskan dia atau memerdekakan budak tersebut dengan catatan budak itu bisa menebus dirinya. Ya. Jadi Juwairiyah ini karena zaman dulu kalau orang perang kemudian wanita-wanitanya ditawan, itu dikategorikan sebagai budak. Ya, begitu juga laki-laki kalau kena tawanan, kalau jadi tawanan dijadikan budak. Ya, dijadikan budak. Maka dalam tradisi kaum muslimin ketika mereka mendapatkan budak dari tawanan perang, biasanya mereka merdekakan. Ya, dimerdekakan. Dan dimerdekakan, ada yang dimerdekakan tanpa syarat. Ya, dimerdekakan begitu saja. Ada juga yang dimerdekakan tapi dengan syarat. Itu disebut dengan mukatabah. Ya, maka Juwairiyah termasuk orang yang akan dimerdekakan oleh Thabit bin Qais tapi dengan syarat untuk menebus sejumlah dinar atau sejumlah dirham, ya, kemudian dia bebas. Nah, ketika Thabit bin Qais mewajibkan Juwairiyah ini untuk menebus dirinya supaya dia merdeka, Rasulullah SAW kemudian menebus Juwairiyah. Ya. Fa'adda anha Rasulullah SAW. Ya. Maka Juwairiyah pun ditebus oleh Nabi, ya. Diberikan uangnya kepada Thabit bin Qais, kemudian Juwairiyah menjadi merdeka. Nah, karena dia sudah merdeka, wa tazawwajaha. Maka Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Sayyidah Juwairiyah bintu Al-Harith. Maka masuklah Sayyidah Juwairiyah ke dalam kelompok istri-istri Rasulullah SAW, ya, atau yang biasa disebut dengan fi buyutin Nabi, ya, masuk dalam rumah Nabi SAW, dalam rumah tangga Nabi SAW. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, ini peristiwa pentingnya. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa Juwairiyah ini punya jasa kepada kaumnya. Ya, kenapa? Karena ketika kaum muslimin mengetahui Juwairiyah dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tawanan yang lain itu dibebaskan juga oleh tuannya masing-masing. Ya, jadi tawanan-tawanan tadi kan sudah dibagi-bagi kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Nah, melihat Juwairiyah ini dimerdekakan oleh Nabi, kemudian dinikahi, ya, maka semua para sahabat yang tadi mendapatkan tawanan itu, mereka bebaskan tawanannya, ya, mereka merdekakan tawanannya, sampai berjumlah mi'atu ahli baitin min Banil Mustaliq, ya, sampai berjumlah 100 orang. Ya, 100 orang tawanan yang dibebaskan oleh para tuan-tuannya tadi setelah melihat Sayyidah Juwairiyah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tawanan ini kemudian masuk Islam. Ya. Jadi Juwairiyah radhiyallahu taala anha disebutkan membebaskan atau memerdekakan kaumnya dan membuat kaumnya menjadi masuk Islam. Sejumlah 100 orang pada peristiwa perang Bani Al-Mustaliq. Wa qalu asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mereka bebaskan? Ya, karena mereka mengatakan ini ashar. Ya, ashar itu jamak dari kata sihr. Ya. Sihr itu artinya ipar. Ya. Ipar, saudara ipar. Ya. Disebut sebagai saudara ipar karena satu kaum, ya, karena satu kaum, tidak berarti ipar sungguh, ya, bukan berarti ipar sungguh, tetapi karena Juwairiyah ini anaknya kepala suku, ya, maka semua orang-orang yang ada di Banil Mustaliq itu dianggap keluarga, ya, dianggap keluarga. Maka karena dianggap keluarga, disebut sebagai iparnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka merdekakan. Kenapa? Kata mereka, tidak mungkin kita menjadikan iparnya Nabi sebagai budak. Nah, inilah jasanya Juwairiyah kepada kaumnya, ya. Karena pernikahan beliau, kaumnya lepas dari perbudakan, ya. Andaikan beliau tidak menikah dengan Nabi, atau andaikan beliau masih ada di tangannya Thabit bin Qais, ya, mungkin seluruh Banil Mustaliq itu masih jadi tawanan dan masih menjadi budak, ya, masih menjadi budak, ya. Dan ini juga menjadi salah satu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik simpati dari Banil Mustaliq, ya, sehingga mereka kemudian, karena mereka merasa diperlakukan secara manusiawi, akhirnya mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam, ya. Nah, ini peristiwa yang pertama yang menjadi titik tolak perkembangan Islam di Bani al-Mustaliq, ya, yang tadi ingin menyerang Nabi, kemudian ternyata akhirnya masuk Islam, bahkan anak kepala sukunya menjadi Ummul Mukminin, ya, salah satu ibunda kaum mukminin. Wa ammal waqa'i allati hadathat fi hadhil ghazwah fali ajli anna ma ba'athaha kana huwa ra'sun nifaq Abdullah ibni Ubay wa ashab wa nara an nurida awalan syai'an min af'alihim fil mujtama' al-islami, ya. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perang ini, maka sebab utamanya adalah karena adanya ra'sun nifaq, ya, ra'sul munafik, adanya kepala orang munafik di situ, yaitu pimpinan orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadinya beberapa peristiwa yang akan disebutkan ini, ya. Kemudian beliau mengatakan daurul munafiqin qabla ghazwati Banil Mustaliq, ya. Apa peran orang munafik sebelum terjadinya perang Bani al-Mustaliq ini? Qaddamna miraran anna Abdullah bin Ubay kana yahniqu 'ala al-islami wal muslimin wa la siyama 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanaqan shadidan li'anna al-Aus wal Khazraj kanu qad ittafaqu 'ala siyadatihi wa kanu yunadhimuna lahu al-khirza. Lihat apa ini? liyutawijuhu id dakhala fihim al-islam fasarafahum an ibni Ubay kana yara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi istalabahu mulkahu, ya. Nah, kita sudah sebutkan di awal katanya beberapa kali bahwa Abdullah bin Ubay, ya, sangat membenci Islam dan kaum muslimin, ya. Apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat benci, dan bencinya itu benci yang syadid, ya, benci yang sangat-sangat keras, ya. Kenapa dia benci? Apa sebabnya Abdullah benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil haknya, ya. Karena disebutkan sebelum hijrah, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kaum Aus dan Khazraj sepakat untuk menjadikan Abdullah bin Ubay ini sebagai pemimpin, ya, sebagai raja lah ketika itu, ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika kaum Aus dan Khazraj ini masuk Islam di awal peristiwa Bai'atul Aqabah dan seterusnya itu, ya, maka tokoh-tokoh Aus dan Khazraj yang tadi sudah bersedia menjadikan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin, ya, otomatis mereka menarik, mereka punya sumpah setia itu, ya, karena mereka sudah masuk Islam, ya. Tidak mungkin mereka masuk Islam kemudian menjadikan orang musyrik sebagai pemimpinnya, ya. Maka mereka tarik dukungan dari Abdullah bin Ubay. Nah, mulai dari situlah Abdullah bin Ubay ini benci kepada Nabi,
Walaupun ketika itu dia belum bertemu dengan Nabi. Nah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, kaum muslimin dari kalangan Aus dan Khazraj makin banyak, otomatis dukungannya kaum muslimin yang tadinya kaum muslimin dari kaum Aus dan Khazraj atau kaum Ansar itu, yang tadinya ingin menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin, mereka menarik dukungannya kepada Abdullah, dan otomatis loyalitasnya dipindahkan kepada Nabi, ya, karena mereka sudah masuk Islam. Ya, karena itulah Nabi SAW menjadi pemimpin bagi kaum muslimin di Madinah. Nah, ini yang tidak disukai oleh Abdullah bin Ubay. Ya, dan dia berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengambil haknya sebagai pemimpin kaum Ansar. Ya, nah inilah yang menyebabkan dia sangat benci kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi kebenciannya itu, ya, tidak bisa dia nyatakan secara terang-terangan. Kenapa? Karena tidak punya dukungan dia. Ya, tidak ada dukungan dari kaum Aus dan Khazraj yang makin lama makin banyak masuk Islam. Ya, termasuk tokoh-tokohnya seperti Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz dan lain sebagainya masuk Islam. Ya, maka Abdullah bin Ubay tidak punya cara untuk melawan Nabi SAW selain melakukan makar-makar yang sudah kita sebutkan. Wa qad dhahara hanquhu hadza wa tahruquhu منذ bidayatil hijrah qabla an yatadhahar bil Islam wa ba'da an tadhahara bihi. Ya, dan dia kelihatan dia punya kebencian ini, ya, sebelum hijrah dan sebelum dia masuk dan sebelum dia menyatakan Islam, bahkan setelah dia menyatakan Islam. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay ini kan masuk Islam akhirnya kan, tapi masuk Islamnya tidak betul. Ya. Tapi untuk mengelabui dan untuk melindungi dirinya dari bahaya yang dianggap akan dilakukan oleh kaum muslimin. Raqiba Rasulullah SAW marratan ala himarin liya'uda Sa'ad bin Ubadah famarra bi majlisin fi Abdullah bin Ubay fa khamara ibnu Ubay anfahu wa qala la taghbaru alaina. Walamma tala Rasulullah SAW al-majlis al-Quran qala ijlis fi baitika wala tughishna fi majlisina. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW mengendarai kendaraan beliau seekor himar, seekor keledai untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Ya. Sa'ad bin Ubadah ini tokoh dari kaum Aus yang tadi diberikan benderanya oleh Rasulullah, benderanya kaum Ansar. Maka beliau melewati sebuah majelis, di situ ada Abdullah bin Ubay. Fa khamara ibnu Ubay anfahu. Ya. Maka Ibnu Ubay ini menjadi merah dia punya muka. Ya, tidak suka. Ya. Tidak suka dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati majelis mereka. Ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan mereka Al-Quran, ayat Al-Quran, karena mereka ini mengaku Muslim, jadi dibacakan ayat Al-Quran, ya, di mana ayat Al-Qurannya yang tentu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghargai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak membenci Nabi, ya, karena dia adalah Nabi. Maka apa kata Abdullah bin Ubay? Ijlis fi baitik, ya, kamu sebaiknya tinggal di rumahmu saja, ya. Wala tagush, ya, dari kata gish, wala tagishna fi majlisina, jangan mengacaukan kami punya majelis ini. Nah, ini kata Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan bagaimana bencinya dia kepada Nabi. Wa hadza qabla an yatadhahara bil Islam. Nah, ini yang terjadi ketika dia belum masuk Islam. Walamma tadhahara bihi ba'da Badr lam yazal illa aduwan lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Walam yakun yufakkiru illa fi tashtitil mujtama' al-islami wa tauhini kalimatil Islam. Wa kana yuwali a'da'ahu wa qad tadakhala fi amri bani Qainuqa kama dzakarna
wa kadzalika jaa fi ghazwati Uhud min asy-syarri wal ghadar wat tafriq bainal muslimin wa itharatil irtibak wal fawda fi sufufihim bima madha. Jadi peristiwa Rasulullah SAW melewati mereka di majelis itu terjadi ketika Abdullah bin Ubay ini belum masuk Islam. Jadi ketika dia belum masuk Islam, dia memang berani sekali, ya, sampai dia mengatakan, kamu hai Muhammad tinggal saja di rumahmu, ya, tidak usah bikin kacau di sini. Ya. Dan ketika dia masuk Islam setelah perang Badar, ya, dia juga tetap menjadi musuh Allah dan musuh Rasulullah serta musuh kaum mukminin. Ya. Dan lam yakun yufakkir illa fi tashtitil mujtama' al-islam. Dan pikirannya tidak pernah jauh dari keinginan untuk mencerai-beraikan masyarakat Islam, kaum muslimin. Wa tauhini kalimatul Islam, dan menghina syariat Islam. Ya. Wa kana yuwali a'da'ahu. Di samping itu dia memihak kepada musuh-musuh kaum muslimin. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, di mana di antaranya tadakhala fi amri Bani Qainuqa. Ya. Dia membela Bani Qainuqa seperti yang kita sudah sebutkan. Perang Bani Qainuqa terjadi karena Abdullah bin Ubay mengatakan kepada Bani Qainuqa, kalau kalian nanti diserang oleh Muhammad, kita yang bantu. Ya. Dia bilang begitu. Ya. Tapi ketika kaum muslimin menyerang, dia tidak muncul-muncul, tidak hadir. Ya. Tapi dia sudah membuat Bani Qainuqa berani melawan kaum muslimin. Ya, diprovokasi dia, provokator. Kemudian ketika perang Uhud juga, dia sengaja merusak mental kaum muslimin. Jadi ketika mereka pergi ke Uhud, seperti yang sudah disebutkan, pasukannya berjumlah berapa? 300 orang. Ya. Di awal dia gabung. Di awal dia bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Tapi ketika sudah sampai di tengah jalan, sengaja mereka mengundurkan diri. Ya, 300 orang itu mundur. Ya. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan, membuat pasukan kaum muslim pada perang Uhud itu mentalnya jatuh juga. Ya. Kenapa? Karena artinya pasukan yang mengundurkan diri itu 300 orang itu kan tidak sedikit. Ya. Membuat yang lain juga merasa khawatir kan. Kita punya pasukan berkurang, ini bagaimana nanti? Ya. Secara manusiawi tentu punya perasaan seperti itu. Nah itu, dan itu memang disengaja oleh Abdullah bin Ubay untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Ya. Kemudian wa itharatil irtibak wal fawda fi sufufim bima madha. Nah ini tujuannya apa? Untuk membuat kekacauan dalam barisan kaum muslimin. Nah inilah diantara apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Ya, jadi beliau agak sedikit flashback ke belakang peristiwa-peristiwanya tentang Abdullah bin Ubay ini, kemudian nanti dihubungkan dengan apa yang mereka lakukan dalam perang Bani Al-Mustaliq. Ya, jadi beliau agak sedikit mundur ke peristiwa sebelum hijrah dan peristiwa Uhud dan lain sebagainya, ya, untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana perannya Abdullah bin Ubay mengacaukan pasukan kaum muslimin, dan bagaimana perannya itu nanti dalam peristiwa yang akan disebutkan di belakang. Ya. Kekacauan yang banyak terjadi atau yang sangat besar terjadi pada setelah terjadi perang Bani Al-Mustaliqin. Ya. Jadi karakter Abdullah bin Ubay itu tidak pernah berhenti untuk mengacaukan pasukan kaum muslimin dari awal, ya, dari sejak sebelum hijrah sampai perang Bani Mustaliq. Ya. Jadi beliau sangat agak sedikit jauh mundur ke belakang. Nah, nanti kemudian digabungkan dengan peristiwa Bani Mustaliq. Nah, kita sebutkan insyaallah pekan depan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay pada saat perang Bani Al-Mustaliq. Sudah 7:30. Kita cukup sampai sini dulu. Insyaallah kita sambung pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.